Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu niyatu fardi wudu'in inda ghasli wajhin. Wa furuduhu, adapun fardu-fardunya wudu, niyatu fardi wudu'in adalah niat fardu wudu inda ghasli wajhin, ketika membasuh wajah. Sekarang kita akan membahas fardu-fardunya wudu. Namun sebelum membahas fardu-fardunya wudu, perlu diketahui dulu bahwa wudu ini adalah termasuk syarat seseorang melakukan ibadah sholat. Artinya, sebelum seseorang melakukan ibadah sholat, ia harus berwudu terlebih dahulu. Apabila ternyata tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah wudu itu ta'abbudi ataukah ta'akkuli. Di dalam kitab Hasyiah At-Tarmasi karya Syekh Muhammad Mahfud bin Abdillah At-Tarmasi, Termas ini, Jawa, beliau mengatakan bahwa wudu termasuk mafhumul makna. Artinya, hikmah dan ilatnya itu jelas. Di antara tujuan wudu adalah an-nadhafah, yaitu bersih-bersih. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki, mengusap sebagian dari rambut kepala, itu adalah bagian dari tujuan bersih-bersih. Dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa termasuk mafhumul makna. Ya, artinya masuk akal, itu termasuk masuk akal. Namun ada pula ulama yang berpendapat bahwa wudu itu ta'abbudi, artinya urutan-urutannya termasuk anggota-anggota badan yang dibasuh hanya itu saja, yaitu hanya wajah, kedua tangan, mengusap sebagian rambut kepala dan juga membasuh kaki. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tidak mengetahui rahasia pastinya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Kita hanya diperintahkan untuk melaksanakan itu saja. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa kok tidak dada? Kenapa kok tidak pantat? Kenapa kok tidak leher? Ya, ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendaki. Sehingga menurut pendapat ulama yang kedua ini, bahwa wudu itu termasuk ta'abbudi, ya, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa bisa dirasionalkan. Fardu wudu yang pertama adalah niat. Niat menurut mazhab Syafi'i wajib dilakukan pada beberapa ibadah. Hal ini diantara manfaatnya adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, juga membedakan antara ibadah dengan adah, dengan rutinitas. Ini diantara manfaat dari niat itu. Mandi kita lakukan setiap hari. Untuk membedakan apakah ini adalah mandi ibadah atau mandi adah, mandi rutinitas, maka yang menentukan adalah niat. Kita setiap hari bisa saja mandi antara 2 kali sampai 3 kali. Nah, untuk membedakan apakah ini adalah mandi yang biasa kita lakukan ataukah mandi ibadah, niatlah yang menentukan. Ya. Bukan hanya itu, tapi membedakan antara satu mandi dengan mandi yang lain, ibadahnya berbeda, yang menentukan juga niat. Misalnya seseorang sedang junub. Nah, mandinya niatnya adalah untuk menghilangkan hadas besar, hadas janabah tadi itu. Ya. Maka jadilah mandinya adalah mandi wajib. Andai kata seseorang mandi dalam rangka pergi ke masjid sholat Jumat, atau pergi ke masjid untuk melakukan sholat Id, ya, maka jadilah mandinya menjadi mandi sunnah. Bila ternyata mandinya tidak diniati apapun, mandi biasa, maka jadilah mandi ada atau mandi rutinitas. Nah, untuk membedakan antara mandi ini, mandi ibadah, mandi wajib, mandi sunnah, atau mandi biasa saja, yang menentukan adalah niat. Karena itulah, niat menurut mazhab Syafi'i adalah sangat dibutuhkan sehingga menjadi keabsahan sebuah ibadah. Ya. Sedangkan dasar niat dalam ibadah ini adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Artinya keabsahan sebuah amal itu ditentukan oleh
niatnya. Berarti andai kata ibadahnya tidak disertai dengan niat terlebih dahulu, maka ibadahnya menjadi tidak sah. Lalu kapan niat wudhu itu dilakukan? Berniat itu dilakukan pada saat seseorang membasuh wajah. Artinya bersamaan dengan membasuh wajah tersebut. Tentang hubungan antara niat dan membasuh wajah, ini ada 3 macam. Yang pertama, niat terlebih dahulu, baru air itu menyentuh salah satu dari komponen wajah, dan ini tidak sah. Yang kedua, niat itu terjadi saat air menyentuh wajah bersamaan. Nah, ini yang sah, dan itulah yang dikehendaki di dalam kitab ini. Yang ketiga adalah air sampai terlebih dahulu, baru niatnya belakangan. Ini juga sah dengan syarat harus diulang. Misalnya seperti ini. Ini air, tangan saya ini air. Air ini belum menyentuh wajah, kita sudah berniat terlebih dahulu. Nawaitul wudu'a, baru menempel. Maka ini tidak sah. Karena niat mendahului dari air menyentuh wajah. Bila ternyata niat itu bersama dengan air menyentuh wajah, itu hukumnya sah, dan itulah yang dikehendaki dalam fikih kita. Ya, contohnya begini. Nawaitul wudu'a. Nah, ini hukumnya sah. Yang ketiga, air sampai duluan baru niat dilakukan. Contohnya ini, air ketika sampai di dahi ini, ya, ini belum berniat, ya, mengalir sampai di hidung baru nawaitu. Lurus hidung baru nawaitul wudu'a li raf'il ilahiri. Nah, maka ini sah dengan syarat nanti disiram lagi dari atas. Karena niat itu terjadi ketika air lurus di hidung. Sementara sebelumnya belum ada niat. Maka solusinya harus disiram dari atas lagi. Yang kedua, wa ghaslu wajhihi wa huwa ma baina manabiti ra'sihi wa muntaha lahyaihi. Wa ghaslu wajhihi, dan membasuh wajahnya mutawaddi, orang yang berwudu. Huwa, adapun wajah, ma ialah sesuatu baina manabiti ra'sihi, di antara tempat tumbuhnya rambut kepalanya mutawaddi, wa muntaha lahyaihi, dan akhir dari kedua tulang rahangnya mutawaddi, orang yang berwudu. Nah, wajah adalah fardu wudu yang kedua. Panjang wajah itu antara tempat tumbuhnya rambut kepala yang pada biasanya sampai tempat bertemunya 2 rahang. Ya, ini rahang kanan, rahang kiri. Nah, di sini ini batas panjangnya. Ya. Wama baina udunaihi, wama, dan sesuatu baina udunaihi, di antara 2 telinganya mutawaddi, orang yang berwudu. Sedangkan lebarnya adalah 2 telinga. Ya, telinga ini, ya, ini adalah lebarnya. Kalau panjangnya dari atas ke bawah adalah biasanya tempat tumbuhnya rambut kepala sampai tempat bertemunya 2 rahang. Kalau lebarnya adalah di antara 2 hidung tadi. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang membasuh wajah, bulu dan daging yang ada di wajah ini harus terbasuh. Misalnya seseorang memiliki tai lalat yang lumayan besar ada di wajahnya, itu juga harus terbasuh. Bulu seperti kumis, kemudian bulu mata dan lain sebagainya, atau bulu-bulu yang ada di sekitar pipi ini, itu juga harus terbasuh pada saat seseorang membasuh wajah. Yang kedua, merahnya bibir ini adalah termasuk bagian dari wajah dan harus terbasuh ketika seseorang membasuh wajahnya pada saat berwudu. Berarti ketika cara berwudunya seperti ini, kemudian disiram, maka tidak sah. Kenapa? Karena merah bibirnya tidak tersentuh oleh air. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah jenggot. Jenggot laki-laki yang tebal itu cukup disela-selai saja, ya, disela-selai yang tebal. Sedangkan jenggot laki-laki yang tipis itu harus terbasuh seluruhnya, bagian luar dan bagian dalamnya harus terbasuh. Jenggotnya perempuan baik tipis maupun tebal itu wajib dibasuh. Mengapa? Karena jarang perempuan itu berjenggot, apalagi sampai tebal, jarang. Karena ini jarang terjadi, maka andai kata ada seorang perempuan yang memiliki jenggot atau bahkan jenggotnya tebal, maka pada saat membasuh wajah harus terbasuh seluruhnya, bagian luar dan bagian dalamnya. Demikian pengajian kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin karya Syekh Zainuddin Al-Malibari pada kesempatan kali ini. Akan kita sambung pada pengajian berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.